Dulu, lahan di pojok RT 05 itu cuman semak belukar, tempat pembuangan sampah. Tapi, lihat sekarang, ibu-ibu PKK berhasil menyulapnya jadi apotik hidup dan kebun sayur organik yang panennya melimpah setiap minggu. Program inspirasi, program kebun sayur ibu-ibu PKK kini semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan pangan sehat dan keterbatasan lahan di lingkungan permukiman. Inisiatif ini bukan sekadar aktivitas bercocok tanam, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang memperkuat kebersamaan dan kemandirian ekonomi keluarga. Melalui kebun sayur yang dikelola bersama, ibu-ibu PKK dapat memanfaatkan lahan kecil menjadi sumber pangan bergizi. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan. Dengan sentuhan kreativitas dan kerjasama, kebun sayur komunitas mampu menjadi ruang produktif sekaligus edukatif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Berikut sudah saya rangkum dari beberapa sumber 10 inspirasi program kebun sayur yang bisa diterapkan secara inspiratif dan berkelanjutan oleh kelompok ibu-ibu PKK. Sebelum aku spill 10 inspirasinya, pastikan ibu-ibu atau yang nonton video ini sudah klik tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan tips produktif lainnya. Komentar juga dong, kegiatan PKK paling seru di desa ibu apa sih? Di tangan ibu-ibu ini, sepetak tanah terbengkalai bukan cuma jadi sumber pangan, tapi jadi tempat rahasia di mana tawa dibagikan dan beban hidup terasa lebih ringan saat dipikul bersama. Siapa sangka, deretan sayur mayur yang rimbun ini bermula dari obrolan sore tentang harga cabai yang mahal dan tekad sekumpulan ibu PKK untuk tidak menyerah pada keadaan. Kebun komunal menjadi salah satu model paling populer dalam program kebun sayur. Dalam konsep ini, lahan kosong atau pekarangan bersama dimanfaatkan sebagai area tanam kolektif. Ibu-ibu PKK bekerja sama mulai dari proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen. Selain menghasilkan sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi, kebun komunal juga mempererat hubungan sosial antara anggota. Berdasarkan berbagai praktik komunitas, sistem ini terbukti efektif, meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membangun rasa kebersamaan yang kuat. Kalau biasanya ibu-ibu PKK kumpul buat arisan atau bahas gosip tetangga, di RW 05 ini suasananya beda. Dengan daster yang sedikit kotor kena tanah, mereka sibuk panen pakcoy dan kangkung hidroponik. Inilah kisah seru daster-daster produktif yang mengubah atap rumah menjadi dapur hidup. Urban farming atau pertanian perkotaan menawarkan solusi kreatif bagi lingkungan dengan lahan terbatas. Program ini dapat menggabungkan berbagai teknik seperti vertikultur, hidroponik, hingga kebun balkon. Siapa sangka gang sempit di RT 05 yang dulunya gersang dan penuh sampah kini berubah menjadi lorong hijau yang asri. Berkat tangan dingin ibu-ibu PKK yang menyulap dinding dengan vertikultur, pot hidroponik yang menggantung rapi, hingga balkon rumah yang rimbun. Pangan sehat kini tersedia tepat di depan pintu. Melalui pendekatan ini, ibu-ibu PKK dapat menanam sayuran di halaman sempit, bahkan di teras rumah. Program ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar sekaligus menyediakan bahan pangan segar setiap hari. Ibu-ibu, siapa yang kalau mau masak kangkung atau sambal terasi harus lari dulu ke tukang sayur karena pekarangan sempit? Bayangkan, dengan dinding kosong di samping rumah, kita bisa panen kangkung, sawi, dan cabai sendiri setiap hari tanpa beli. Vertikultur merupakan metode bercocok tanam secara bertingkat dengan memanfaatkan ruang ke atas. Media tanamnya bisa berupa botol bekas, pipa paralon, atau rak susun. Pusing lihat botol bekas detergen numpuk di pojokan? Jangan dibuang. Ubah jadi tabungan gizi keluarga. Dengan teknik vertikultur bercocok tanam vertikal, kita ubah sampah jadi instalasi kebun, gantung yang cantik,
rapi, dan bikin rumah asri. Selain hemat tempat, vertikultur juga memiliki nilai estetika tinggi. Kebun terlihat lebih rapi dan menarik, sehingga bisa menjadi contoh inspiratif bagi warga lain. Program ini sangat cocok dijadikan bagian dari inspirasi program kebun sayur ibu-ibu PKK di lingkungan padat penduduk. Siapa sangka, sayuran sesegar ini tumbuh tanpa menyentuh tanah sama sekali. Selamat datang di era pertanian modern, di mana pipa paralon berubah menjadi pabrik pangan yang bersih dan bisa menghasilkan jutaan rupiah langsung dari halaman rumah. Hidroponik adalah teknik menanam tanpa tanah menggunakan larutan nutrisi. Keunggulannya adalah pertumbuhan tanaman lebih cepat, hasil lebih bersih, dan penggunaan air lebih efisien. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sayuran di supermarket harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal? Jawabannya ada pada kebersihan dan nutrisi yang terukur sempurna. Hidroponik memberikan kontrol penuh pada apa yang Anda makan, memastikan setiap helai daun bebas pestisida, dan bernilai ekonomi tinggi. Dari hobi iseng di belakang rumah, kini kebun hidroponik selada dan Pak Choi miliknya meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Melalui pembelajaran otodidak dan teknologi air, ia membuktikan bahwa bertani tidak harus kotor, melainkan bisa sangat modern, efisien, dan bernilai ekonomis tinggi. Banyak kelompok wanita tani berhasil menjadikan hidroponik sebagai sumber penghasilan tambahan karena sayurannya memiliki nilai jual tinggi. Program ini juga dapat dikembangkan menjadi pelatihan keterampilan bagi anggota PKK. Ingin punya kebun asri, tapi lahan teras cuma sepetak? Jangan menyerah dulu, Bu, kalau sudah tidak ada ruang di tanah. Saatnya kita naik ke dinding. Yuk, belajar cara bikin wall gardening yang hemat tempat, tapi tetap sedap dipandang. Wall gardening atau kebun dinding memanfaatkan permukaan vertikal, seperti tembok sebagai media tanam. Tanaman disusun dalam pot atau modul khusus yang ditempelkan pada dinding. Selain menghemat ruang, kebun ini juga mempercantik lingkungan. Suasana rumah menjadi lebih hijau, sejuk, dan nyaman. Program ini cocok untuk kawasan perkotaan dengan lahan sangat terbatas. Siapa sangka lahan tidur seluas 5 kali 10 meter di belakang posyandu yang dulu penuh semak, kini menjadi bank pangan paling berharga bagi janda tua dan warga kurang mampu di desa kami. Setiap pagi, tangan-tangan lincah ibu PKK memetik kangkung segar. Bukan untuk dijual, tapi untuk sedekah. Bukan sedekah uang, tapi sedekah hijau. Setiap Jumat pagi, kebun sayur ibu PKK menjadi pusat perhatian. Sayuran organik, hasil keringat bersama, siap dibagikan, gratis. Membuktikan bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari halaman sendiri. Program kebun sayur tidak hanya berorientasi pada konsumsi pribadi, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kegiatan sosial. Hasil panen bisa dibagikan kepada warga yang membutuhkan, seperti lansia atau keluarga kurang mampu. Konsep ini tidak hanya meningkatkan kepedulian sosial, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong dalam masyarakat. Kebun menjadi sarana berbagi yang nyata dan berkelanjutan. Siapa sangka, di balik tumpukan sampah dapur dan lahan kosong di belakang balai desa, kini tumbuh tawa anak-anak yang belajar mencintai bumi. Susah mengajak si kecil lepas dari HP. Bagaimana kalau kita beri mereka mainan baru yang bisa tumbuh di kebun edukatif ini? Anak-anak akan belajar bahwa wortel tidak datang dari supermarket, tapi dari kerja keras dan kasih sayang yang mereka tanam sendiri. Mengintegrasikan kebun sayur dengan kegiatan edukasi adalah langkah yang sangat bermanfaat. Anak-anak dapat belajar langsung tentang proses menanam, merawat, hingga memanen tanaman. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah atau kegiatan keluarga. Selain meningkatkan pengetahuan, kebun edukatif juga menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini.
Dari sekadar arisan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Siapa sangka, keripik singkong racikan ibu-ibu PKK Desa Sukamaju kini menembus pasar digital dan mengubah wajah dusun kami. Dapur warga sempat mati suri karena bahan baku melimpah tak terserap. Tapi, berkat kolaborasi nekat antara usaha lokal dan ibu PKK, limbah hasil kebun berubah jadi rupiah yang menjanjikan. Kerjasama dengan pelaku usaha seperti restoran atau toko bahan makanan dapat meningkatkan keberlanjutan program kebun sayur. Limbah organik dari dapur dapat diolah menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Selain itu, hasil panen juga bisa dipasarkan melalui mitra usaha tersebut. Model kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang saling menguntungkan. Setiap keluarga anggota PKK dapat didorong untuk memiliki kebun kecil di rumah masing-masing. Tanaman bisa ditanam dalam pot, polybag, atau lahan kecil yang tersedia. Hasil panen tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dapat dikumpulkan dan dibagikan dalam kegiatan sosial. Program ini memperluas dampak kebun sayur hingga ke tingkat rumah tangga. Kebun sayur juga dapat dikembangkan menjadi ruang hijau yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Aktivitas berkebun terbukti membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, kebun komunitas juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui pengurangan limbah, peningkatan kualitas udara, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Program kebun sayur memiliki banyak manfaat yang telah dibuktikan dalam berbagai studi komunitas. Antara lain, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mempererat hubungan sosial antar warga, menjadi sarana edukasi dan pelatihan, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, menciptakan peluang ekonomi baru. Bahkan, dalam praktik internasional, kebun komunitas terbukti mampu meningkatkan kohesi sosial, mengurangi kriminalitas, dan memberikan ruang aman bagi masyarakat untuk berinteraksi. Langkah awal adalah mengumpulkan anggota, menentukan lokasi, dan memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Tidak, kebun sayur bisa dilakukan di lahan sempit menggunakan metode seperti vertikultur atau hidroponik. Dengan pembagian tugas yang jelas, jadwal perawatan rutin, serta kerjasama antara anggota. Sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, dan cabai sangat mudah ditanam dan cepat panen. Ya, hasil panen dapat dijual ke pasar lokal atau melalui kerjasama dengan usaha setempat.